Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Imam, adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bertemu lagi untuk kesekian kalinya, barangkali di tahun 2013 ini kali pertama sampai sini. Boleh menyambung lagi silaturahim. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita coba mempelajari beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan sekalian, dalam kitab Nashihul Ibad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, Ja'al Islamu gharibun wa sayakuna gharibun kama bada'a. Satu ayat, satu hadis. Kata Islam datang pada awalnya itu asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Kemudian dalam nasihat yang lain katanya, Islam 6 perkara yang menyebabkan asing pada 6 perkara. Mudah-mudahan hari ini tidak demikian, tidak berlaku. Walau masalah pun kita ingatkan, Rasulullah SAW mengingatkan kita. 6 perkara menjadi aneh atau asing pada 6 perkara. Yang pertama, al-masjidu gharibun la yusalluna fi. Masjid menjadi aneh, menjadi asing karena ahli Korea tidak sembahyang dalam masjid. Alhamdulillah, kita sekarang ini mungkin suasana yang diramalkan Rasulullah tidak terjadi. Tapi kalau kita perhatikan, tuan-tuan, masjid menjadi aneh karena ahli Korea tak sembahyang. Mungkin kalau dulu saya tanya-tanya, kalau usia atau tahun 60-an, 70-an, masjid-masjid di kampung-kampung begitu subur, makmur, bandar kurang. Tapi sekarang ini perhatikan dari tahun 90-an, 2000 sampai sekarang, alhamdulillah masjid-masjid di bandar atau surau-surau di taman-taman itu lebih makmur daripada masjid di kampung-kampung. Saya duduk di Sri Iskandar, di Kota Parit, ujung sana, kadang-kadang masjidnya besar, tapi ketika waktu zuhur, asar, maghrib agak banyak, 2-3 orang saja, karena masjidnya besar. Tapi di bandar, alhamdulillah, surau-surau makmur, activity banyak. Rasulullah kata, 6 perkara yang menjadi asing itu, yang pertama masjid menjadi asing karena ahli Korea tak sembahyang. Jadi tanggung jawab ahli Korea adalah memakmurkan masjid ataupun surau. Yang kedua Al-Qur'anu gharibun fi baiti ahli la yaqra'una fi. Al-Qur'an menjadi asing, menjadi aneh, berada di rumah ahlinya ataupun tuanya, karena tuannya tak membaca, layak rohul. Quran, bahasa Al-Quran, Quran itu bacaan. Sepatutnya Al-Quran itu memang dibaca. Kalau dibaca kan bukan hanya dibaca, panduan hidup, dipahami, dihayati. Tapi katanya adalah kata Rasul, Al-Quran menjadi aneh, berada di rumah tuannya tak baca. Ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita ajarkan anak-anak kita supaya biasa baca Al-Quran dan menjadi baca Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Karena orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang paling baik. Katanya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya.
Tapi kadang-kadang Al-Quran di setiap rumah ada 2, 3, barangkali lebih. Hanya minat untuk baca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau buku Yasin. Di rumah saya barangkali belasan Yasin. Karena setiap ada orang yang pergi haji, bawa doa selamat, dibagi hadiah Yasin. Sekarang sampai ke tingkat kenduri, tuan-tuan, kalau kenduri di kampung itu dimasukkan sebagai hadiah cenderamata Yasin. Sehingga banyak. Nah, semangat untuk wakaf Al-Quran tinggi, tapi untuk membaca nih perlu tingkatkan. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik mengajar. Kan hanya begitu juga membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Rasulullah menyebutkan barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 hasanat, 10 kebaikan. Satu huruf saya dibaca 10 kebaikan. Cukup menakjubkan tawarannya. Tidak alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari baca alif lam mim saja dah 30 kebaikan. Masya Allah. Baca bismillah saja ada 21 huruf. Kali 10, 210 kebaikan. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallah. Itu pun 51 huruf. Kali 10 dan 510 kebaikan. Baca Al-Fatihah 151 huruf. Kali 10. Alhamdulillah setelah sembahyang kita baca baca ayat kursi. Ayat kursi ada 190 lebih huruf. Bacakan kalikan kita. Untuk mendapatkan kebaikan, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Supaya Nabi sebagai amaran tadi kata jangan Al-Quran menjadi asing di rumah, tuannya tak baca. Di dalam hadis lagi disebutkan misalan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utruja. Bahasa Arabnya tuh, kalau bahasa kita barangkali buah utruja itu buah delima yang memiliki wanginya, baunya wangi, rasanya manis. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, baunya harum, rasanya manis, apalagi tengok saja buahnya tuh merah menarik, merah delima. Apalagi sekarang ini katanya makan buah delima banyak khasiat. Saya tak sebutkan obat apa, sebab takut dikatakan iklan pula. Itu orang yang baca, mukmin yang baca Al-Quran begitu. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah tamar. Rasanya manis tapi tidak harum, baunya tidak ada. Betul kan? Tamar itu manis tapi tak wangi. Tapi masih untung juga, mukmin tapi tak baca Quran. Tapi orang munafik yang baca Al-Quran, orang munafik baca Al-Quran, katanya bagaikan minyak wangi. Harumnya wangi, tapi kalau dimakan pahit. Memanglah minyak wangi bukan untuk diminum, untuk dapat wanginya saja. Sedangkan orang munafik yang tidak baca Al-Quran bagaikan ini hamdolah ini macam rumput yang baunya memang bau, rasanya pahit. Jadi kata Nabi ini, jadilah sebagai utruja orang mukmin yang
membudayakan dan membiasakan baca Al-Quran. Nanti kalian, kita teruskan, kita nanti cerita tentang Al-Quran sedikit. Yang ketiga, hafalan Al-Quran yang ada di jawfil hafid, yang ada di dalam hati orang-orang hafiz, mushaf Al-Quran yang berada di hati orang-orang yang menghafalkan Al-Quran menjadi aneh, menjadi asing. Kenapa? Karena yang menghafal tidak beramal dengan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran semakin hafal, semakin memahami, semakin mengamalkan. Itu supaya tidak menjadi asing. Alhamdulillah semangat kita untuk menghafal Al-Quran itu cukup tinggi sekarang, terutama di kalangan kanak-kanak. Buktinya saja banyak kelas-kelas tahfiz Al-Quran di mana. Ya, di negeri Perak pun tempat saya memang berpuluh. Setiap bulan ada datang ke Masjid Universitas Teknologi Petronas untuk mohon derma mendirikan mahat tahfiz. Bagus, alhamdulillah semangat itu untuk menghafal Al-Quran. Tapi perlu ada semangat untuk memahami dan mengamalkan supaya tidak menjadi asing. Yang keempat, tuan-tuan, kata Nabi, ar-rajulu shalihun gharibun fi yadil mar'ati sayul khuluq. Maksudnya, ya, seorang laki-laki yang soleh, asalnya seorang pemuda yang soleh menjadi asing karena berkawin dan dikuasai oleh perempuan yang buruk akhlaknya. Pemuda yang soleh, yang rajin ibadah, barangkali setelah kawin carinya perempuan yang kurang elok akhlaknya, ayah terbawa jadi kurang soleh. Begitu juga yang kelima, terbalik. Al-maratu sholihatu gharibatu. Seorang muslimah yang solehah asalnya menjadi asing karena di bawah kuasa suami yang buruk akhlaknya. Seakan-akan yang keempat dan kelima ini membayangkan di zaman itu pemuda-pemuda muslim dan pemudi-pemudi muslim ketika nak cari pasangan itu tidak berpandukan barangkali kepada agama, sehingga faktor agama tidak diambil kira. Asal cantik saja barangkali, asal kaya saja kawin. Padahal Nabi berpesan, kalau nak kawin cari pasangan, dahulukan yang berpegang kepada agama. Walaupun Nabi mengakui tunkahul mar'ah di arba'in, biasanya laki perempuan itu dikawini karena 4 perkara. Begitu juga laki-laki, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Itu hadis itu bukan hadis perintah, hadis ungkapan, mengungkapkan kebiasaannya begitu. Tapi yang ditekankan, diperintahkan Nabi, fatfar bidatidin taribat yadah. Dahulukan yang berpegang kepada agama, niscaya kamu akan bahagia. Bukan hanya agama tadi, mempunyai akhlak yang baik dan soleh. Begitu juga mungkin pengajaran bagi kita orang-orang tua macam Ustaz Darwi dah, Ustaz Cahyono dah usia 55 tahun, ada anak dara, anak teruna. Ya. Nabi berpesan katanya, kalaulah ada seorang pemuda yang soleh, yang meminang anak kamu, yang kamu tertarik dengan akhlaknya, tetapi kamu penolaknya,
tumbuhlah katanya ya fitnah. Nah, kalau kita setuju dengan akhlaknya baik, agamanya kuat, itulah sabda Nabi ataupun perintah Nabi untuk mendahulukan. Kemudian yang keenam, al ulama gharibun fi qaumi atau fi qaryah, fi ahli qaryah la yasma'una nasihat. Atau kama maksudnya ulama-ulama menjadi aneh ya, hidup di tengah Korea ataupun kampung. Karena apa? Karena ahli Korea tidak mau mendengar nasihat. Nah, rambalan andaian ulama menjadi asing, menjadi aneh apabila ahli Koreanya atau ahli kampungnya atau penduduk negerinya tidak mau mendengar nasihat. Itu mudah-mudahan tidak terjadi dalam masa sekarang. Kalau tidak terjadi, takut nanti masa akan datang. Kita harus lebih menghormati ulama, karena nak jadi ulama bukan senang. Nak dapat master semuanya boleh, nak dapat PhD senang, tapi nak jadi detail ulama itu bukan senang kan? Karena ada ilmunya, masyarakat merasakan hikmah dan nikmatnya daripada ilmu yang dicurahkan. Barulah saya ulama. Dalam hadis lain Nabi bersabda, katanya, alaikum bima jalasatil ulama. Hendaklah kamu berada di majlis-majlis ulama, dan hendaklah kamu mendengar nasihat para ulama. Karena hati-hati kamu akan hidup dengan siraman ilmu ulama dan nasihat para ulama. Hati akan hidup dan subur sebagaimana suburnya tanah yang dicurahi dengan air hujan. Kalau semacam mana gersangnya tanah, kalau dicurahi disirami air hujan akan menjadi subur, mengeluarkan pokok-pokok, mengeluarkan buah, dapat manfaat. Tentu ada sekalian. Nah itu, jadi 6 perkara tadi. Tapi Nabi mengingatkan juga kepada kita untuk keseimbangan. Nabi katanya, saya di ala umati zaman, akan datang kepada umatku satu zaman di mana manusia yafiruna minal ulama, dia akan lari jauh meninggalkan ulama. Jauh, tak mau mendengar nasihatnya barangkali. Maka apabila demikian keadaannya, maka akan datang 3 bala. 3 bala. Siapa? Pertama, apa? Pertama, balanya itu adalah akan dicabut keberkatan daripada hasil usaha. Akan dicabut keberkatan daripada usaha, hilang barokah. Pendapatan bertambah tapi berkah hilang. Yang kedua apa? Yaitu akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Takut. Dan yang ketiga yaitu yang huduna minal dunya bi ghairi iman. Akan keluar daripada dunia dengan tidak membawa iman. Takut. Akan keluar dunia, keluar ke dunia, di dunia itu artinya meninggal dunia tanpa membawa iman. Itu yang ditakutkan. Kalau iman tak dibawa, artinya terlucut macam mana?
sedangkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kembali ke persoalan tadi. Jadi 6 perkara ini sebagai ingatan. Rasulullah menasihatkan kita, maka kita ambil langkah-langkah bersama dan pikirkan. Pertama, hendaklah memakmurkan masjid. Jangan masjid kosong, padahal ada orang yang ramai. Nah itu takut. Walaupun hadis Nabi menyebutkan dalam hadis Nabi lain, katanya sayati ala ummati zamanun la yaqul Islam illa ismuhu. Akan datang kepada umatku satu zaman di mana tidak nampak, tidak kekal Islam kecuali hanya namanya saja. Wala minal Qur'an ila rasmuhu. Dan juga tidak nampak dari Al-Quran kecuali hanya tulisan khat. Ini pun bimbang juga. Saya peringatan. Kemudian yang ketiga, wa masaliluhum amiratun wa huwa harabun minal huda. Dan pada zaman itu kata masjid-masjid cantik indah. Amirat. Cantik, indah, besar, tetapi sayang kosong daripada hidayah. Masjid yang besar, yang cantik tidak menawarkan hidayah kepada ahli qaryah. Mudah-mudahan suasana seperti ini tidak demikian. Hanya perlu dipikirkan, Nabi kata demikian. Dan yang satu lagi yaitu wal ulama'u, dan ulama-ulamanya ketika itu alimatun, hina, lebih hina daripada makhluk yang melata di bumi. Karena apa? Karena yaquluna fitnah wa ya'udu ilaihi. Dari ulama tadi keluar fitnah dan kembali lagi kepadanya. Ini tuan-tuan dan sekalian, peringatan Rasulullah SAW. Kita pelajari malam ini tentang nasihat atau peringatan Rasul. Kemudian fokus kepada yang kedua tadi, Al-Quran. Dan keenam itu Al-Quran. Kita fokus bersama. Nanti sekalian, insya Allah barangkali mulai bulan ini dan bulan depan adalah bulan yang akan diadakan musabaqah atau tilawah Al-Quran. Kami di peringkat daerah sudah mulai pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah. Insya Allah mungkin pertengahan bulan ini sudah peringkat negeri. Dan insya Allah bulan 6 di peringkat kebangsaan. Selepas itu di peringkat antara bangsa. Sehingga saya pun kerja di Petronas, yang Petronas pun mengadakan pertandingan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bukan hanya di syarikat Petronas saja, di agensi-agensi lain pun ada tilawah Al-Quran. Kami insya Allah akan adakan peringkat Petronas itu akan diadakan di UTB, di masjid, di Universitas Teknologi Petronas. Wakil-wakil dari seluruh Malaysia, di Manzur, Sabah, Sarawak, Pantai Timur, Pantai Barat, dan KLCC Kuala Lumpur akan bertanding di UTB insya Allah. Akan menggunakan hakim kebangsaan dengan budaya membaca Al-Quran, di mana kami adakan setelah tilawah peringkat kebangsaan dan sebelum antara bangsa. Tuan-tuan hadirin sekalian, kalau masalah pun sebagaimana saya katakan tadi,
dalam hadis Nabi kita sebagai muslim karena membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran jadikan hujah, jangan Al-Quran menghujah nanti. Ada doa yang disebutkan, jadikan Al-Quran sebagai hujah kami, jangan kau jadikan Al-Quran menghujah kami. Karena apa? Mungkin karena kita tidak membacanya. Quran dibeli, kemudian peluang untuk kelas-kelas Al-Quran kita boleh tapi tak hadir. Apabila membaca pula menghafal tidak beramal, dan apa yang kita hafal tadi, aku takut Al-Quran akan menghujah, menghujah kita. Hadirin sekalian, dari kebanyakan Al-Quran, sedikit saya bicarakan di sini, kita kongsi bersama tentang di dalam ayat-ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat kita baca kadang-kadang nak cari ayat yang boleh memberikan pahala besar. Kalau baca sedikit pun dapat pahala banyak umpamanya, kadang-kadang gitu kan. Ataupun digunakan ayat ini sebagai murah rezeki umpamanya. Ayat ini digunakan boleh menolak hantu umpamanya. Banyak orang-orang minat sekarang ini untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran, tujuannya begitu. Memang kadang-kadang tidak salah, karena Al-Quran adalah sebagai panduan hidup dan juga menawarkan pahala yang besar. Tuan-tuan dan sekalian, saya akan bacakan tentang di antara ayat Al-Quran yang termasuk ayat-ayat terbesar. Sekian banyak ayat itu, mana ayat yang terbesar? Ini saya rujuk kepada tafsir tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat kursi. Ayat kursi, yaitu ayat 255 surah Al-Baqarah. Yang pertama, hadis yang pertama, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay," katanya, "ayat apakah yang terbesar dalam Al-Quran?" Ubay menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian tanya lagi, "Wahai Ubay, beritahukan kepadaku ayat mana yang terbesar dalam Al-Quran?" Jawab kedua, gitu juga, kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ditanya lagi kali ketiga, yang akhirnya Ubay menjawab, kata, "Ya Rasulullah, sepengetahuan saya yang terbesar itu adalah ayat kursi." Jawab ayat kursi. Maka sabda Nabi SAW, "Saya ucapkan selamat untuk ilmumu, hai Abdul Munzir." Ubay bin Ka'ab dikenal juga Abdul Munzir. Abdul Munzir. Katanya, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, ayat itu berlidah dan dua bibir yang selalu mengagungkan Allah di bawah arsy." Jadi kalau dibaca ayat kursi ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga merujuk kepada fadilah ayat-ayat Al-Quran. Memang tuan-tuan, setiap surat itu ada kelebihan tersendiri. Ini bukan usah cakap, Rasulullah bersabda. Contoh umpamanya, kalau nak hidup tidak susah selamanya, bacalah surat Al-Waqi'ah. Hidup tak susah. Sehingga sahabat namanya sahabat Asad kalau tak salah, diajarkan anaknya supaya baca setiap malam surat Al-Waqi'ah supaya hidup tak susah.
Selain itu juga sudah terhindar daripada azab kubur, surat Al-Mulk umpamanya. Walaupun pun kita kembali kepada salah hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabatnya, "Hai fulan, mengapakah Anda tidak kawin?" Nah, soalannya peliknya. Kenapa tidak kawin? Jawabnya, "Ya Rasulullah, karena saya tidak mempunyai apa-apa untuk kawin, tak memiliki apa-apa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Tidakkah Anda hafal surat Qul Huwallah Al-Ikhlas?" Yaitu surat Al-Ikhlas. Dia jawab, "Iya, saya hafal." Rasulullah bersabda lagi, "Itu adalah seperempat Al-Quran." Al-Ikhlas 1/4 Al-Quran. Kemudian saya tanya lagi, "Tidakkah Anda hafal surat Qul ya ayyuhal kafirun?" Jawabnya, "Iya, saya hafal." Nabi bersabda lagi, "Itu seperempat Al-Quran." Al-Kafirun. Nabi bertanya lagi, "Tidakkah Anda hafal surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha?" Al-Zalzalah. Dia jawab, "Iya, saya hafal." Nabi bersabda, "Itu seperempat Al-Quran." Kemudian Nabi tanya lagi, "Anda hafal tidak surat Idza jaa nasrullah, surat An-Nasr?" Dia jawab, "Iya." Nabi sabda juga, "Itu adalah seperempat Al-Quran." Kemudian, "Tidakkah Anda hafal ayat kursi?" Jawabnya, "Iya, saya hafal." Nabi bersabda, "Itu pun seperempat Al-Quran." Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh ini lima ayat pendek yang apabila dibaca itu seakan-akan mendapatkan 1/4 Al-Quran. Coba ingatkan satu, Qul Huwallah. Yang kedua, Qul al-Kafirun. Yang ketiga, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang keempat, Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kelima, ayat kursi. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam tafsir. Nah, itu. Jadi kalau sembahyang baca ayat-ayat itu, sembahyang sunat itu menyamai 1/4 Al-Quran. Dalam hadis lain surat Qul Huwallah 1/3 Al-Quran. Sehingga apabila ada majlis-majlis tahlil ke majlis-majlis doa selamat, dibaca Qul Huwallah 3 kali dengan harapan sama dengan baca 1 Al-Quran. Maka rugi kalau tidak baca Quran. Kemudian selain itu juga ada hadis yang hampir sama dengan itu, hadis terbesar tapi banyak pengajaran. Saya bacakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid." Nabi berada di masjid. Maka aku mendekatinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai Abu Dzar, apakah Anda telah sholat?" Jadi kebiasaan Nabi selalu kalau orang datang ke masjid itu sholat dulu, tahiyatul masjid. Kemudian jawabnya, "Belum." Nabi berpesan, "Sholatlah dulu." Maka aku pun bangun dan sholat. Kemudian aku kembali duduk di dekatnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah daripada bahaya syaitan, yaitu syaitan jin dan syaitan manusia."
Aku bertanya, apakah ada syaitan manusia? Barangkali ketika itu hanya tahu itu syaitan jin saja. Jawab Nabi SAW, ya. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat itu? Jawabnya, sholat adalah khairul mautu, man syaa aqala wa man syaa aktsar. Maksudnya, sholat adalah sebaik-baiknya perbuatan, maka siapa suka dan perbanyak atau sederhana saja. Itu maksudnya sholat sunnah. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah puasa itu? Jawabnya, kewajiban yang akan dibalas, dan di sisi Allah tersedia tambahannya. Puasa sunnah. Aku bertanya lagi, apakah sedekah itu? Jawabnya, sedekah adalah berlipat ganda pahala. Memang sedekah berlipat ganda pahala, minimal 10 kali ganda. Aku bertanya lagi, yang manakah yang lebih utama? Jawabnya, sekuat tenaga daripada orang yang berkurangan ataupun rahasia kepada orang fakir. Tentang sedekah ini, bagi orang fakir pun boleh bersedekah, dapat pahala. Di antaranya dengan banyaknya baca Quran dan zikir. Ya Rasulullah, siapakah pertama Nabi? Ya Rasulullah, siapakah Nabi yang pertama? Jawabnya, Adam. Ya Rasulullah, apakah dia Nabi? Apa Nabi itu? Jawabnya, iya, dia Nabi Adam yang langsung berkata-kata pada Allah. Kelebihan Nabi Adam adalah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan bercakap langsung. Ada 2 nabi yang istimewa, berkata-kata dengan Allah. Nabi Adam, manusia yang paling pertama, berujuk kepada surah Al-Baqarah. Nabi Adam langsung belajar dengan Allah tentang ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai ilmu-ilmu daerah. Kemudian Allah suruh Adam dan Hawa duduk di surga dan seterusnya. Kemudian, ya Rasulullah, berapa bilangan Rasul? Jawabnya, ada 303 atau 4 atau 15, banyak sekali. Ya Rasulullah, ayat apakah yang terbesar yang diturunkan kepada Tuhan? Ayat apakah yang terbesar? Jawabnya, ayatul kursi. Ayatul kursi, kata Nabi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tentang ayat tadi dan juga pengajaran yang lain. Kemudian teman-teman sekalian, ini ada 2 ayat digabungkan, ada 2 hadis digabungkan. Hadis sahih Imam Bukhari. Ceritanya begini, agak panjang hadisnya, bisa ceritakan tentang kelebihan ayat kursi, teman-teman. Seakan-akan menjadi pendinding ataupun halo hantu lah, kalau bahasa kasarnya tuh. Kisah benar. Katanya dengar dulu.
Insyaallah tuan-tuan, 2 hadis lagi saya akan kongsikan. Ceritanya begini. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Di antaranya ada gandum, kurma, barangkali zakat fitrah. Dia jaga. Tahu-tahu jatuh malam, ketika di tembok berkurang, ada yang curi. Dia pun terkira dalam hatinya, siapa yang mencuri? Malam besoknya itu berkurang lagi, ada yang mencuri. Akhirnya pagi-paginya berjumpa dengan Nabi, bercerita, ya Rasulullah, saya perhatikan harta zakat yang saya jaga itu macam ada yang curi, tapi saya jaga, tapi tak nampak siapa yang curi. Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Dhar, kalau kamu nak tangkap pencurinya, bacalah ini katanya. Ya, suruh dibaca, Subhana man sakharaka Muhammad. Ya, Subhana man sakharaka Muhammad. Maksudnya, Maha Suci Allah yang menundukkan Anda kepada Muhammad. Nah, dia pun sampai malam dibaca ayat itu. Tahu-tahu ada seorang remaja pemuda datang mencuri kurma sebanyak yang genggamannya. Kemudian dibaca itu nampak, ditangkap oleh Abu Hurairah. Apabila ditangkap, katanya, oh, engkau lah mencuri. Patutlah tiap malam berkurang aja. Aku tangkap kau, aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia merayu, jangan, kata laporkan kepada Rasulullah. Saya ini orang miskin, susah. Anak saya banyak, tolonglah lepaskan. Karena rayuan tadi, Abu Hurairah pun melepaskan si pencuri tadi. Paginya jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun langsung tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi malam tadi? Ya Rasulullah, katanya ada yang datang mencuri, saya tangkap. Apabila dia merayu-rayu, saya lepaskanlah, kasihan katanya. Kata wahai Abu Hurairah, malam besok datang lagi dia. Iya, dia. Kemudian memang malam kedua itu datang lagi, ya, ditangkap lagi. Setelah ditangkap lagi, ya, katanya, aku sekarang ini akan bawa engkau kepada Rasulullah SAW. Dia pun merayu lagi, jangan, katanya, jangan dibawa ke Rasulullah. Dan saya berjanji tidak akan mencuri lagi, tidak akan datang lagi. Sebab saya, katanya, banyak anak, tanggung jawab, kasihan. Abu Hurairah pun rasa kasihan, dilepaskan lagi. Dengan janji yang kedua, yaitu tidak akan mencuri lagi. Paginya jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang kamu buat dengan tawanan kamu malam tadi? Dia Rasulullah, kata dia, merayu-rayu dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Saya lepaskan. Bohong katanya. Dia akan datang lagi itu. Akan datang lagi. Yang mencuri pun tak malu juga, datang lagi. Akhirnya dia pun malam ketiga jaga lagi, perhatikan betul. Ketika ini Rasulullah kata nak datang lagi mencuri. Tahu-tahu memang malam ketiga pun datang lagi, ambil lagi. Harta zakat tadi itu diambil lagi. Kemudian akhirnya ditangkap lagi. Sekarang ini katanya, aku tidak akan memaafkan kamu, aku akan bawa kepada Rasulullah, karena kamu berjanji tidak akan datang lagi, tahu-tahu datang lagi, mencuri lagi.
Kemudian tolonglah, kata, lepaskan saya. Yang akhirnya dia nak lepaskan dengan janji, kalau kamu, kata, mau menjaga harta ini supaya tidak dicuri oleh jin, dia kata jin, ngaku dia dari jin karena tangannya itu berbulu seperti tangan anjing. Sebutkan kata Abu Hurairah itu, bacalah ini, kata, yaitu yang diajarkan oleh jin tadi kepada Abu Hurairah, yaitu ayat kursi. Suruh baca ayat kursi. Kemudian akhirnya karena dia memberikan rahasia tadi, baca ayat ini, dia tidak akan kacau, tidak akan mencuri lagi. Dia pun, Abu Hurairah pun lepaskan. Akhirnya jumpa lagi besoknya paginya dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah yang diperbuat oleh tawananku semalam? Maka aku ceritakan bahwa ia telah mengajarkan kepadaku kalimat yang berguna sehingga aku lepaskan. Nabi SAW bertanya, apakah itu? Jawabku, ia berkata bahwa jika aku akan tidur, disuruhnya membaca ayat kursi sehingga akhir ayat, jangan sepotong-potong sampai akhir ayat. Maka katanya, tetaplah aku akan terjaga oleh penjaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak didekati oleh syaitan sehingga pagi. Kalau gitu, kalau sebelum tidur ke malam baca ayat ini, tidak dikacau, didatangi oleh syaitan sampai pagi karena Allah menjaganya. Maka Rasulullah bersabda, ingatlah, ia telah berkata benar. Memang perkataannya itu benar, ajarannya itu benar, katanya. Padahal ia adalah pendusta. Tetap saja walaupun cakap benar, mengajarkan benar, tetap pendusta. Iblis itu atau syaitan itu pendusta. Tahukah Anda siapakah yang Anda ajak bicara hingga tiga malam itu? Ketika itu awal Abu Hurairah tak tahu siapa, katanya. Jawab Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya tak tahu. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Hadis sahih Imam Bukhari. Teman-teman, ajarkan anak kita baca ayat kursi sebelum tidur, sehingga selain daripada pahalanya dapat tadi, ayat kursi saya hitung, setiap ayat kursi itu ada 193 huruf. Kalau contoh rajin baca, kalau ada tasydid itu 20 belajar. Dan terjaga oleh gangguan iblis. Insyaallah ayat yang terakhir, hadis yang terakhir. Ayat kursi ini mengandungi 10 kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. 10 kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Pertama, Allahu la ilaha illa huwa. Ulang-ulang, Allahu la ilaha illa huwa, yaitu Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Maknanya menunjukkan keesaan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah untuk seluruh umat. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yaitu yang maha hidup. Hidupnya Allah tidak dimulai dengan kematian dan tidak diakhiri kematian dengan kematian. Tidak seperti makhluk yang lain. Allah Maha Ada, telah ada sebelum yang ada ini ada, dan akan tetap ada walaupun makhluk yang ada telah tidak ada. Allah Maha Ada. Al-Qayyum yaitu yang maha berdiri sendiri. Maksudnya mengatur dan memelihara seluruh makhluknya dan semua makhluknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun, tidak ditimpa atau tidak kena kepada Allah sinatun, ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Jadi jaga terus. Demikian sifat Tuhan yang sesungguhnya. Hidupnya tidak bergantung kepada yang lain
Bahkan semua yang lain itu adalah bergantung kepada Allah, berhajat kepadanya, juga mengatur dan memelihara seluruh makhluknya. Lebih daripada itu, dia tidak dihinggapi ngantuk, lalai, penat, tidur, sehingga tiada satupun yang tersembunyi daripadanya, dan tiada satupun yang terlepas daripada pengawasan dan pengetahuannya. Itu sifat. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri menerangkan 4 kalimat. Maka sabdanya, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Dia yang menurunkan neraca dan menaikkannya. Disampaikan kepadanya amal siang sebelum malam dan amal malam sebelum siang. Hijabnya ialah nur. Andaikan dibuka, pasti akan membakar apa saja yang terlihat padanya dari makhluknya. Hijabnya, baru saja cahaya nurnya Allah itu sampai ke bukit di zaman Nabi Musa. Diceritakan Nabi Musa mau tengok Allah, baru saja nurnya, cahayanya sampai bukit hancur. Nabi Musa terpelanting, pingsan. Itu baca dalam surah Al-Qasas ada sebutkan. Kemudian Ibnu Abbas ketika menerangkan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, Allah tidak kena ngantuk apalagi tidur, mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat. Nabi Musa, apakah Allah itu tidur? Kata Nabi Musa. Maka Allah menyuruh para malaikat supaya menahan Musa tidak tidur selama 3 hari. Tahan Musa jangan tidur 3 hari. Bantuan. Kemudian sesudah itu diberikan kepadanya 2 botol supaya dipegang. Dah 3 hari tak tidur nih, pegang 2 botol. Yang masing-masing botol itu di tangan kanannya 1, di tangan kirinya 1. Kemudian Nabi Musa merasa ngantuk, tak tahan, ngantuk dan tertidur dan terjaga beberapa kali. Kemudian karena sangat ngantuknya sehingga terpukullah botol yang satu dengan yang lainnya, yang akhirnya 2 botol itu pecah. Kemudian maka Allah berfirman, ya Musa, andaikan aku tidur pasti akan hancur binasalah langit dan bumi, sebagaimana pecahnya kedua botol yang di tanganmu. Maka Allah menurunkan ayat kursi pada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dan kalaulah Allah itu tidur. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan yang di bumi itu milik Allah, hambanya dan bahwa ketentuannya, kekuasaannya. Yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan bantuan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Sebagaimana tersebut dalam surat An-Najm ayat 26 yang disebutkan di situ. Kemudian yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bukti ketuhanannya, luas ilmunya, meliputi segala sesuatu sebelum dan sesudah serta akibat dan akhirat dari segala yang terjadi. Sifat ini memang tidak boleh terjadi kecuali pada Tuhan yang sesungguhnya. Yang ketujuh, wala ya'udu hifdzuhuma. Yang ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Tidak seorang pun yang mengetahui walau sedikit pun daripada ilmu Allah kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ayat ke-8,
Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah atau ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, andaikan 7 petala langit dan bumi yang ketujuh semuanya dihamparkan kemudian disambung menjadi satu, dibandingkan dengan luasnya kursi atau kuasa Allah, kecuali bagaikan satu pergelangan di tengah hutan yang luas. Rasulullah bersabda, itu membayangkan begitu luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'udhu hifdhuhuma, dan sedikit pun tidak merasa berat bagi Allah di dalam memelihara bumi dan langit, dan memelihara keduanya tidak merasa berat, mengawasi dan menjamin 7 petala langit dan bumi itu mudah dan ringan bagi Allah. Demikianlah sifat Allah yang maha agung, besar kekuasaannya dan tidak ada bandingannya, dan hanya dialah Allah yang mati, yang tiada sekutu baginya. Dan yang terakhir, wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi dan maha agung, tiada Tuhan selainnya. Hadis sekalian, 10 kalimat dan mempunyai makna yang berlainan, dan keseluruhannya ayat kursi ini kenapa disebutkan paling besar? Karena keseluruhan membicarakan tentang sifat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengumpuli ayat-ayat yang lain. Nah, apabila dibaca mempunyai makna yang banyak tadi, mempunyai hikmah yang banyak. Karena asas dalam ajaran Islam adalah tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat kursi ini mencakupi keseluruhan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kelebihannya. Adapun surat Al-Fatihah memang sebagai kesimpulan daripada Al-Qur'an. Karena dalam surah Al-Fatihah bukan hanya tauhid saja, di situ ada ibadah, ada muamalah, ada sejarah di dalam ayat surat Al-Fatihah keseluruhan. Hanya hadir sekalian, sedikit berkongsi baca ayat kursi tadi, karena habiskan. Kadang-kadang kalau seorang umpamanya nak coba rindu kepada Allah daripada gangguan syaitan dan jin, baca ayat kursi kadang-kadang payah habis, ada saja halangan. Kadang-kadang lupa, mungkin itu gangguan ataupun halangan. Walaupun sana pun, insyaallah, sebagaimana saya sebutkan tadi, untuk mengisi daripada 6 perkara yang akan menjadi aneh atau asing di akhir zaman ini, salah satunya Al-Quran. Dan kita budayakan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baca, biasakan, terutama ayat-ayat yang mengandungi tauhid dan sebagainya. Insyaallah barangkali itu adalah untuk tazkirah di malam ini. Mudah-mudahan perkongsian daripada ilmu daripada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadisnya menambahkan ilmu pengetahuan ke kita, mengingatkan kembali, dan juga galakan untuk baca Al-Quran. Sekian, billahi taufiq. Kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya Rabbal alamin.
Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an, Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an, Allahumma albisna bi khilatil Qur'an, Allahumma syarifna bi syarafatil Qur'an, Allahumma adkhilna jannata bi syafaatil Qur'anil azim, Allahumma ij'al Qur'an hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina, Allahumma arzuq liman yaqra'ul Qur'an min kulli harfin halawah wa min kulli kalimatin sa'adah wa min kulli suratin salamah wa min kulli juz'in jazaa'a ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.